Bulan Ramadan sudah tiba. Semua umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Begitupun dengan anak-anak yang masih di bawah umur. Banyak orang tua yang terkadang tidak tega melihat anaknya yang masih kecil berpuasa. Sebetulnya, pada umur berapa sih si kecil mulai boleh berpuasa? Dan bagaimanakah cara mengajar anak berpuasa? Ya, Motivator spesial Ramadan kali ini akan membahas lebih dalam mengenai arti puasa bagi si kecil. Assalamualaikum sahabat motivator, apa kabar? Senang rasanya saya Intan Nitya Sastra bisa menjumpai Anda dalam sebuah program yang pastinya bisa memberikan inspirasi luar biasa dan juga bisa memotivasi hidup kita semua ya, tentunya ada di Motivator. Nah pemirsa, di tengah bulan suci Ramadan ini senang rasanya kalau misalnya kita bisa mengajarkan buah hati kita ini berpuasa. Tapi kadang-kadang ya saya masih kurang sabar untuk mengajarkan anak saya untuk berpuasa. Kalau misalnya Anda punya kendala yang sama dengan saya, sulit deh rasanya mengajarkan buah hati kita bagaimana caranya puasa gitu ya, sembari kita khusyuk menjalankan ibadah ini. Nah sudah tepat berarti Anda bergabung bersama saya di Motivator, karena hari ini kita akan berjumpa dengan siapa lagi kalau bukan Ayah Edi ya. Kita spesial banget akan mengunjungi Ayah Edi di sebuah sekolah yang tentunya dikelola oleh Ayah Edi. Saya nggak mau berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mencari Ayah Edi di playgroundnya. Ayo ikutin saya yuk. Ayah Edi, aduh apa kabar Baik Ayah? sekali. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa ini wabarakatuh. saya cari-cari, untung nggak lagi main perosotan ya. Ternyata Ayah sedang mengawasi ini anak-anak di sini. Ayah apa kabar ya? Baik sekali. Baik sekali ya, Ya. segar terus ya ya. Alhamdulillah. Walaupun bulan puasa ya, Iya. nggak lihat saya lemes ya. Saya lemes ya. Kita Gimana lupain nih ya? lemes nih. Jangan lemes ya. Iya. Sebenarnya tapi saya jujur aja pemirsa, saya suka lemes nih kalau misalnya ngajarin anak saya puasa. Iya. Udah puasa gitu ya, harus sabar banget ngajarin buah hati kita puasa. Ayah inilah kalau saya ketemu ayah sama ayah harus aja ada yang dicurhatin. Boleh dong ya dibantu. Ini gimana ngajarin anak-anak kita supaya bisa berpuasa dan menyenangkan gitu loh. Gimana ya? Ya, yang pertama kita kalau ingin mengajari puasa ya kepada anak kita harus tahu dulu ada dua faktor yang harus jadi pertimbangan. Yang Apa tuh? pertama adalah edukasi ya, edukasi Oke, agama edukasi gitu agama, ya. setuju. Nah, yang kedua itu faktor fisiknya dia gitu, karena perkembangan fisik ini juga harus menjadi perhitungan kita. Jangan hanya kita ingin mengedukasi agama tapi melupakan faktor fisik. Nah, jadi faktor fisik itu berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Oke. Nah, jadi biasanya anak balita sampai 5 tahun itu pertumbuhan saraf-sarafnya itu sedang tinggi-tingginya. Jadi artinya pasokan makanan pun harus banyak. Harus banyak, Ya. harus bagus. Jadi ya. kalau misalnya anak kita, Tenten anaknya umur berapa ya? Anak saya umur 5 tahun ayah, Mas Nah. baru ulang tahun kemarin. Nah, kalau 5 tahun itu kan masih masuk balita baru lepas ya. Jadi Masuk ABG enggak ya? belum. Masih anak-anak. Belum. Ya, masih anak-anak. Jadi kalau ya. usia segitu itu sebenarnya yang harus dipertimbangkan pertama adalah bahwa kalau kita ingin melatih, melatihnya jangan full time puasa Oke. begitu. Jadi melihat usianya yang masih dini, kita akan mulai dari sistemnya jam. Oke. Gitu, misalnya hari pertama puasa bisa nggak misalnya sahur dulu, kemudian nanti sahur bukanya kira-kira jam berapa kuatnya, jam 7 atau jam 7 8, misalnya ya, jam gitu ya. 7 gitu. Kemudian nanti kalau misalnya besok coba kuat lagi jam 7.30 gitu, terus jam 8 Oke. sampai terus ada penyesuaian dari tubuhnya dia. Jangan pernah dipaksakan kalau misalnya dia lapar, kemudian nangis, pengen makan gitu. Kita tahan-tahan gitu nggak boleh juga ya. Iya, Jangan karena dulu. biasanya kalau masih anak-anak itu adalah dorongan dari tubuhnya. Oh. Gitu yang sedang tumbuh kembang gitu. Kecuali kalau kita dewasa ya tumbuh kembangnya kan sudah selesai. Biasa kalau dewasa lapar emosi ya. Iya, Kalau anak benar kira-kira lapar seperti fisik. itu. Jadi jangan dipaksakan ya ya. Ya, jadi faktornya adalah bertahap. Bertahap, ya, 1 ya. jam, 2 jam, 3 jam gitu sampai sekuatnya dia. Oke, gitu. sekuatnya anak kita. Tapi yang saya penasaran, tadi ayah kan bilang fisiknya juga seperti apa. Ini kalau anak saya ini fisiknya lumayan oke ya, dan usia 5 tahun. Sebenarnya kalau misalnya ngomong-ngomong usia dan fisik gitu ya, apakah 5 tahun udah pas kita ajarkan atau usia berapa sih? Biasanya kita mulai oke lah kita ajarin nih anak kita berpuasa, tapi kan asupan nutrisi nggak boleh ketinggalan juga. Itu gimana bagusnya? Ya, sebenarnya sih pengajaran puasa ini bisa dimulai dari anak-anak ya. 5 tahun tuh usia yang Udah cocok bisa. sebenarnya ya. Oke, Pas sip, begitu. pas lah. Nah, tapi kalau bisa porsinya lebih banyak pengetahuan mental agama ketimbang puasa fisiknya. Oh. Gitu kan. Puasa itu sebenarnya ada 2 macam. Jadi puasa yang pertama itu adalah menjalankan tentang syariah, terus di dalamnya itu ada makna apa sih yang terkandung dalam puasa. Nah, itu sebenarnya yang harus diperbanyak kalau buat anak-anak ya,
supaya tahu begitu. Terus baru nanti unsur fisiknya menyusul. Jadi justru jangan dibalik, unsur fisiknya dipaksakan. Gitu ya, harus setengah hari gitu, atau enggak harus 1 hari. Memang kalau dipaksa bisa-bisa saja ada sebagian anak yang kuat begitu menjalani ini. Tapi masalahnya adalah bahwa kita harus aware di dalam dirinya itu ada pertumbuhan yang membutuhkan energi, membutuhkan vitamin, membutuhkan macam-macam ya. Nah itu harus dipertimbangkan. Dan kenapa saya berkata begini? Karena dalam agama sendiri itu kan tidak dipaksakan untuk anak-anak itu sebelum dia mencapai usia balik. Nah balik itu kan kira-kira 12 tahun, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau secara fisik ya kita nomor 2 kan dulu lah ya, kita paksakan puasa nahan lapar itu nomor 2 dulu lah. Yang pertama isinya apa dulu nih, puasa ini apa sih maknanya gitu. Saya nggak mau salah jalan juga ya. Ini puasa sebenarnya kalau ayah sendiri mengajarkan pada anak-anak gitu ya, ini apa sih maknanya? Anak saya tuh cerewet banget ya, bukan cerewet ya, apa namanya tuh kritis banget nanya. Puasa tuh apa sih, buat apa sih, mau ngapain sih? Nah itu gimana cara menjelaskannya supaya nggak salah? Buat anak-anak sih sebenarnya gini, anak-anak itu akan sulit sekali diajak untuk berpikir filosofi tanpa contoh. Betul. Tanpa contoh. Jadi pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memberikan contoh langsung pada anak. Misalnya begini. Puasa itu kan lapar ya. Lapar itu biasa dialami oleh siapa? Misalnya orang yang kurang berpunya, orang yang kurang beruntung, atau mungkin pengemis, atau orang-orang yang tinggal di jalan. Nah, jadi di momen itulah saatnya kita kalau pengen ajak anak kita jalan-jalan, kan kebetulan pas liburan nih. Iya, benar banget. Ya. Nah, itu kita ajak anak-anak kita untuk berkunjung ke rumah-rumah panti asuhan misalnya, atau mungkin kita ke jalan-jalan gitu, mendatangi orang-orang yang di jalan yang mungkin lapar, kurang makan begitu. Jadi di situlah kita mengkaitkan antara puasa dengan apa yang dialami oleh misalnya para orang-orang ini. Jadi harus ada contohnya ya. Ada contohnya. Contohnya seperti apa gitu pemirsa, supaya lebih mudah lagi. Kalau filosofi anak bingung ya. Iya. Supaya Anda nggak lebih bingung, kita break sebentar ya. Ayo aku pengen masuk ke dalam dong, boleh nggak? Yuk nanti ingin juga sharing sama teman-teman yang di dalam, boleh? Iya, boleh nanti habis ini kita ya udah. Kalau gitu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan juga Ayah Edi. Setelah yang satu ini, Motivator akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Kemana ya kita jalannya? Sana. Ke sini. Yuk. Sini saya ikutan yuk. Yuk, kita masuk ke dalam. Ya, pemirsa Motivator kembali lagi bersama Ayah Edi dan bersama saya Intan Nitya Sastra. Kita masih ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana caranya mengajarkan buat hati kita ini untuk berpuasa ya. Ternyata kalau anak-anak diberikan yang filosofi banget tuh kayaknya susah banget nangkapnya. Jangan anak-anak, ibu-ibunya juga susah ya. Ini jadi harus ngasih contohnya gimana? Tadi Ayah bilang harus jalan-jalan, itu melihat seperti apa ya? Ya, contoh konkret ya. Kebetulan nih liburannya bareng nih kali ini sama bulan puasa. Jadi ini pas banget kalau misalnya pas anak-anak libur kita ajak jalan-jalan gitu, ketemu misalnya para fakir miskin, kemudian anak-anak jalanan, nggak apa-apa kita langsung turun aja gitu atau parkir di mana dan kita langsung berdialog sama anak-anak jalanan, kita tanya makannya mereka gimana, pagi ini sudah makan apa belum, sehari berapa kali makan, terus biasanya sih jawaban mereka makannya ya seketemunya, kadang makan kalau lagi dapat, kadang enggak. Nah di situ kan jelas kita tanya lagi gimana rasanya, biarkan anak kita mendengarkan dialog itu, terus kalau bisa pancing juga anak kita bertanya gitu sama si kakak atau si adik gitu. Nah mudah-mudahan dari situ akan muncul empati. Nah empati kemudian dari situlah nanti di rumah kita bahas lagi. Nah jadi berpuasa ini dalam bentuk sebuah solidaritas gitu ya, supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan sama adik tadi tuh yang di jalanan. Jadi ada contoh konkret gitu. Kemudian sama ibu-ibu tadi yang sudah tua yang belum makan sampai gemeteran misalnya. Nah disitulah akhirnya anak kita bisa merasakan langsung, juga bisa melihat langsung secara bukan imajinasi tapi realita begitu kira-kira. Nggak cuma teorinya doang ya. Iya, seperti itu. Dan tapi anak-anak tuh sekarang udah pinter loh. Katanya gini, mama kalau puasa nanti dapat pahala ya. Pahala tuh apa sih gitu kan? Waduh, bingung juga ya. Ini ibunya langsung, aduh waktu kecil dulu nggak diajarin mah. Gimana tuh ya mengajarkan yang lebih detail lagi, ternyata agak ribet juga loh ya. Iya. Pahala itu kan sebenarnya konsep yang abstrak. Ya, sebenarnya kita sendiri juga lagi bingung juga nih. Pahala itu bentuknya seperti apa sih gitu ya. Jadi akan lebih susah lagi kalau kita jelaskan bentuk pahala itu abstrak lagi pada anak-anak.
Jadi kita coba melakukan pendekatan konkret. Oke. Misalnya begini. Jadi pahala tuh kayak gini Teh. Misalnya Teteh beresin tempat tidur. Ya, mamah jadi senang, kemudian mamah jadi senang, nanti Teteh dapat pahala jalan-jalan sama mama. Gitu. Jadi dia membayangkan sebuah hukum sebab akibat atau sebab dan konsekuensi. Jadi kalau saya melakukan ini, oh jalan-jalan Teh karena aku melakukan itu. Oh berarti kalau aku puasa nanti akan dapat mungkin sesuatu yang mirip jalan-jalan tadi gitu, sesuatu yang membahagiakan. Jadi kita perkenalkan konsep seperti itu ya. Iya. Wah. Pokoknya selalu konkret aja prinsipnya anak-anak itu. Ada Konkret contoh-contoh aja. konkret yang analogis, yang dia bisa bayangin, oh kira-kira kayak gitu. Kalau nggak pusing sendiri Teh. Bener juga ya. Satu hari puasa mama kasih 50.000, boleh nggak gitu? Iya orang tua gitu ya, saking susah nyuruh anaknya puasa. Udahlah sehari 50.000, udah kalau misalnya kan anak-anak semangat gitu ya. Iya, Itu iya. gimana? Boleh nggak sebenarnya kayak gitu? Ya sebenarnya memberikan reward itu namanya reward ya. Reward kalau yang paling mudah memang reward uang. Reward yang disukai anak-anak juga uang. Hanya nanti biasanya kita kalau pakai reward uang kita akan dituntut, ya dituntut. Belum gajian susah ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita harus mengukur diri dulu. Kira-kira reward yang akan kita berikan ini memberatkan nggak? Oh. Gitu. Terus lebih banyak unsur edukatifnya atau tidak begitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita seperti tadi udah kunjungan, kemudian anak kita, iya mah aku mau merasakan gimana sih rasanya jadi orang yang seperti kakak tadi puasa. Nah seperti itu nanti, oke, kita buka puasanya sebagai pahala. Kita makan di, ayo Teteh mau makan di mana, ada yang mau makan di mana, gitu. Itu sebagai pahala mungkin ya, gambaran dari pahala dari puasa tadi. Jadi nggak melulu soal uang. Iya, gitu ya. kira-kira seperti itu kan. Padahal memang kita harus tetap berbuka puasa dan tetap harus makan. Tapi itu dikasih gambaran bahwa analoginya ini loh, sebagai bagian daripada pahala. Adek boleh milih nanti buka puasanya mau di mana. Bener banget. Jadi nggak semua tentang uang, ternyata masih banyak hal-hal lain ya. Yang Iya. penting nggak memberatkan juga buat orang tuanya ya. Kira-kira Tapi begitu. kalau misalnya kita lihat kan anak-anak ini unik-unik semuanya ya. Iya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Iya. Apakah mengajarkan puasa ini ada trik-trik tertentu nggak pada anak-anak yang unik-unik ini, yang bervariasi juga gini? Ada yang melankolis, ada Iya. yang gimana itu Iya. gimana? Cara Iya. mengajarkannya gimana? Ya pastinya betul begitu bahwa kita akan menggunakan cara yang berbeda pada Berbeda tiap ya. anak ya. Kalau kita ambil gambaran yang paling gampang ya. Anak tuh ada yang ceria, Ya. ceria ya kayak Teh Intan nih ceria. Pasti, ceria maksimal. Ceria maksimal. Nah kalau yang ceria itu biasanya dia akan termotivasi untuk melakukan sesuatu kalau dia dipuji. Hebat, luar biasa, keren. Nah jadi dipuji di depan umum, makin dipuji dia itu makin merasa punya kekuatan, power untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya kalau anak saya itu yang nomor dua Oke. ya. Kemudian ada lagi yang melankolis. Kalau yang melankolis itu biasanya akan sangat termotivasi kalau dia didongengkan, Teh Intan. Ya dikasih dongeng gitu ya. Misalnya Superman itu puasa loh, bisa jadi kuat dan sebagainya. Maka dia akan termotivasi itu, dia akan masuk ke sana ya. Modelnya melalui dongeng-dongeng dan sebagainya gitu. Nah, kurang lebih cara yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi pendekatan dongeng, pendekatan contoh, sama pendekatan pujian. Oke. Namun tidak berarti bahwa semua anak tidak menyukai pujian, cuma cara memujinya mungkin beda-beda ya. Yang melankolis juga suka pujian, cuma untuk yang seperti Teh Intan gini, pujiannya harus bentuk hebat, harus ekspresif ya, gitu pakai ekspresi. Kira-kira kayak gitu. Wow, jadi bisa ada tips dan trik tiap anak ini beda-beda ya. Ya kalau anak Iya. melankolis kita hebat gitu, kadang-kadang nggak masuk juga ya. Nggak masuk. Jadi kayak misalnya anak saya yang pertama tadi ya, gini-gini dia malah bengong. Kenapa ya heboh sendiri gitu malah seperti itu ya? Iya, Oke, jadi memang ada tips dan triknya. Nah ya tapi kalau misalnya kita kan ngobrol-ngobrol kayaknya pingin juga ya sharing sama teman-teman yang di sini. Nah, iya, Masterpiece di betulan, sekolahnya betul. ayah ini Iya, ada di betulan ya, BSD pas sini kita di ya. sini nih. Boleh kita ngobrol-ngobrol? Pasti boleh. Boleh ya. Ya udah mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang tua murid dan juga anaknya langsung ya Ya. tentang pengalaman mereka berpuasa. Nah buat anda yang penasaran, tetap bersama kami di Motivator.
Ya pemirsa Motivator, kembali lagi bersama kami semua keluarga besar ya Ayah Edi. Nah Ayah Edi tadi bilang kan kita bakal ngobrol-ngobrol sharing dengan orang tua murid yang ada di Masterpiece ini ya. Sekarang sudah ada Ibu Iin, apa kabar Ibu Iin? Alhamdulillah baik Dan Mbak Intan. si ganteng Alvar apa kabar? Baik. Baik juga. Nah kayaknya emang kalau Alvar kayaknya nurut banget ya mau diajarin puasa. Tapi saya penasaran ya kalau Bu Iin sendiri dulu mengajarkan Alvar puasa dari usia berapa Bu? Dari usia 5 tahun tapi nggak langsung gitu ya. Yang penting anaknya dulu yang mau, jangan kita yang nyuruh gitu. Oh anaknya mau, pada saat itu Alvar mau berpuasa? Alvar kan mulai nanya-nanya, mungkin karena lihat saya sama papanya. Kalau sudah nanya-nanya, mungkin latihan dulu. Oke, dulu berapa lama dulu tuh puasanya, berapa jam? Kalau awal-awal, yang penting dia diapresiasi dulu ya. Punya niat baik aja kita, apalagi tipenya kan sanguin, jadi suka pujian. Jadi misalnya aku mau puasa, Alvar kuat, mau sampai jam berapa? Kayak dulu. Kalau dia coba misalnya jam 10 dia pengen makan lagi, nggak apa-apa, saya bilang hebat. Besok mau nggak sampai jam dicoba lagi kayak gitu. Kayaknya udah bener banget ya caranya ya. Karena saya rajin dengerin program-programnya ya Edi. Oh, makanya pemirsa abis yang satu ini Anda langsung pinter, langsung mengajarkan anak-anak Anda berpuasa dengan menyenangkan. Jadi memang harus seperti itu ya. Apakah memang awalnya anaknya dulu yang aku mau puasa dulu, kita menunggu dulu? Kalau nggak nanya-nanya gimana? Sebenarnya begini, anak-anak itu kan nyontoh ya, nyontoh orang tuanya laki-laki atau orang tuanya perempuan atau ibu atau ayahnya. Jadi biasanya anak laki-laki dia akan menyontoh ayahnya lebih dulu ya. Dia akan punya kebanggaan, semakin mirip sama ayahnya dia punya kebanggaan. Jadi seperti anak saya misalnya pakai kaos ingin seperti ayahnya pakai kaos kutang, dia akan ikut pakai kaos kutang. Begitu kira-kira itu gambarannya. Jadi dia peniru gitu. Nah begitu juga pada saat puasa. Jadi kalau dia lihat ayahnya puasa, nah biasanya kayak anak saya dulu tahunya dia puasa, kita setiap jam 3 gitu bangun kan. Entah kenapa anak-anak itu kalau kita bangun dia terbangun gitu. Terbangun. Mas tidur dan Dimas ikut bangun ya? Iya ikut bangun terus tanya ada apa sih gitu, kok bangun malam-malam gitu. Nah baru dari situlah mulai kita perkenalkan ini makan. Nah kalau makan di malam hari namanya sahur gitu. Mulai ikut makan. Untuk apa makan di malam hari? Supaya besok nanti kita bisa puasa. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi memang mencontoh dari orang tuanya ya. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita yang ngajak juga ya. Ayo ikut puasa ya, mau nggak gitu? Nggak apa-apa juga ya? Sebenarnya sih tanpa harus diajak. Biasanya anak-anak sudah mulai tanya-tanya. Jadi ketertarikan itu biasanya dimulai dari dia bertanya gitu. Nah sebaiknya memang penjelasan itu dimulai dari awal pertanyaan anak. Biasanya kalau kita mendidik benar, itu anak-anak selalu ingin tahu gitu. Nah rasa ingin tahu itulah kesempatan emas bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai puasa, nilai-nilai agama, apa arti puasa. Mereka kan akan tanya terus tuh, beruntun ya, kenapa sih perlu puasa? Kan begini, kan begitu, terus kalau lapar bagaimana dan sebagainya, apa manfaatnya? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu mereka justru akan merekam. Tapi kalau kita yang duluan mengajarkan kepada mereka, mereka belum tentu mau dengar. Benar ya. Gitu. Teorinya itu kita belum tentu juga mau dengar ya. Coba saya mau tanya sama Alvar nih ya. Alvar puasa udah penuh, full dari subuh sampai dengan maghrib. Udah. Tahun lalu bolong berapa coba? Bolong 2. Wah luar biasa. Emang buat apa sih puasa menurut Alvar sendiri? Apa sih puasa? Buat apa sih puasa? Itu biar apa? Buat aku supaya itu lebih sabar. Waduh, luar biasa. Sabar. Terus biar lebih sehat. Masa sih kan nggak makan? Kan kambingnya lagi beristirahat. Biasa ya. Jadi memang senang ya berpuasa, senang ya. Semua di rumah berpuasa ya. Teman-teman diajakin juga nggak puasa sama Alvar? Kalau ngeliat teman-temannya siang-siang makan gitu, pingin ikutan makan juga nggak atau gimana? Enggak. Dikasih tahu nggak teman-teman, aku lagi puasa nih, gitu-gitu nggak? Nggak, biarin aja full aja gitu ya. Wah luar biasa. Nah ini gimana supaya anak-anak kita nih nggak tergoda juga sama lingkungannya. Kadang-kadang lingkungannya minum, ini tadinya udah semangat berpuasa, minum juga nggak ada alasannya. Itu sempat ngalamin juga nggak Bu In? Pernah dulu di awal-awal sebelum di bawah ya 6 tahun gitu. Kalau sekarang kan sudah 8 ya. Kalau sebelum itu ya nggak apa-apa, saya tanya lagi. Kan nggak harus, kalau baru latihan nggak harus sebulan penuh yang dari imsak sampai maghrib. Jadi bertahap supaya dia nggak kaget juga dan memang tidak terpaksa. Supaya lebih senang dengan, karena memang dianya yang pengen gitu. Ya. Ada rewards nggak dari ibu yang ibu berikan sama Ada, biasanya kalau Alvar karena tipe sanguin tadi ya, dia kan suka pujian. Jadi kalau berhasil
itu nanti kita telepon nenek ya, nanti kita kasih tahu Miss di sekolah. Wah. Kayak gitu. Jadi dia semakin banyak yang memuji, dia semakin senang gitu. Benar, Iya. nggak kata ayah bilang tadi ya, nggak semua melulu tentang uang ya. Iya. Dengan pujian aja anak juga udah luar biasa termotivasi ya. Iya. Nah ini kalau misalnya tadi saya sempat tanya juga sama ibu, ini gimana ya supaya mungkin anak kita kalau niatnya udah bagus dari rumah, pas di lingkungan kita gitu melihat yang minum, ikutan minum. Kan sayang juga ya, itu gimana tuh ya? Gini, yang pertama kita harus ingat bahwa ini adalah proses belajar. Oke. Dalam proses belajar yang sehat, seseorang atau seorang anak itu boleh berbuat salah. Oh. Gitu. Jadi kalau seseorang anak dalam proses belajar nggak boleh berbuat salah, itu keliru. Gitu. Belajar itu adalah salah untuk tahu yang benar, benar untuk tahu yang salah. Iya. Nah kemudian biasanya kalau kami, kalau dia terpengaruh minum, nggak apa-apa. Yang kami utamakan bukan masalah minum atau tidak minum, tapi dia mau jujur nggak bahwa dia minum. Itu dia ya, Iya, gitu. benar. Karena yang kami takutkan itu adalah kalau dia minum terus dia nggak jujur. Iya, Gitu, itu dia nggak ngeri ngaku. juga tuh ya. Iya. Kan biasanya orang tua cenderung menekankan pada aspek puasa penuhnya. Oke. Nah, kalau saya lebih menghimbau supaya para orang tua lebih cenderung menekankan pada aspek kejujurannya. Aspek kejujurannya, Iya. gimana kalau anak kita nggak jujur? Aduh, kayaknya itu paling mengerikan sedunia deh ya. Iya, Kayaknya itu gitu. kesalahan paling, aduh orang tua ini gimana kok anak bisa berbohong ya? Iya. Nanti kita akan tanyakan lagi resepnya sama ayah ya. Pokoknya Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Motivator. Iya, kejujuran itu memang penting ya. Tapi kalau misalnya anak kita sudah mulai bohong, walaupun hal kecil rasanya aduh sakit hati, sedih, galau, mulai gundah ayah ya. Ini gimana soal puasa deh kadang-kadang ya anak bilang nggak puasa, kita marah juga gitu. Giliran kita tahu dia bohong, wah kita lebih kesel lagi. Ini gimana ya menghindari supaya anak-anak kita ini terhindar dari namanya belajar membohongi orang tua, berbohong gitu. Ya, dalam proses pendidikan berpuasa ya, antara bohong sama puasa itu lebih penting dia jujur gitu ya. Oke. Tidak berbohong. Jadi puasa itu sebenarnya adalah unsur kedua karena Oke. dalam proses belajar kita akan yakin penuh bahwa setiap orang akan mampu puasa pada usianya. Itu nggak akan bisa disangkal lagi gitu. Ya. Pada saat anak menginjak usia 12 tahun yakin penuh karena itu memang Tuhan sendiri kan yang mengatakan bahwa pada saat anak balik kamu perlu berpuasa. Jadi Tuhan udah merancang sistem tubuhnya bahwa 12 tahun pasti dia bisa. Tapi menuju proses 12 tahun yang namanya balik di mana wajib itu mulai datang. Nah, kita lebih mementingkan jujur daripada puasa itu sendiri. Jadi kalau misalnya anak kita tidak kuat, maka kita lebih baik memuji dia atas kejujurannya. Untuk dia ngaku minum, kemudian dia ngaku makan, dan dia bilang tidak kuat, begitu. Oke. Nah, nanti kita akan puji, hebat. Hebat loh kamu jujur. Hebat loh kamu tadi minum dan sekarang ngaku. Gitu, karena banyak di antara kita anak-anak yang tertekan ya, sembunyi-sembunyi minum dan ngakunya masih puasa. Itu saya dulu gitu ya. Itu nanti akan berbahaya kalau dia semakin besar kan kebiasaan itu akan dibawa sampai besar begitu kira-kira. Oke, Ibu pernah nggak mengalami mungkin Alfa dulu sempat juga ketahuan tapi dia nggak ngaku, enggak kok gitu, atau gimana? Atau mungkin yang diterapkan oleh ayah ini juga diterapkan oleh Bu Iin gimana? Pernah dulu mungkin sekitar waktu dia 6 tahun ya, saya kan lagi keluar rumah, ketika pulang dia bilang, tapi gayanya juga kayak merasa bersalah gitu, jadi Ma tadi aku minum. Oh minum, kenapa kok minum? Katanya mau puasa gitu kan. Tapi aku haus banget, dan saya juga kan 6 tahun ya wajar banget dan sedang belajar kan, itu yang penting banget. Pertama yang saya lakukan, makasih ya Alfa sudah jujur, itu dulu. Jadi nggak marah ya? Bener-bener katanya puasa buat sabar tuh benar ya? Jadi supaya dia merasa nyaman dulu, puasa adalah hal yang menyenangkan itu dulu. Kalau dia sudah ketakutan, nggak nyaman, kebayang laparnya, nanti bohong dia juga konflik lagi sama batinnya, nanti malah nggak enak ke depannya ya gitu. Oke, jadi yang pertama justru dipuji dulu ya. Iya, karena kejujuran. Hebat, sudah jujur. Dan sampai saat ini sudah tidak mengalami yang itu lagi ya, sudah Alhamdulillah sudah kuat tidak. terus ya. Iya. Luar biasa ayah. Jadi memang bisa diterapkan seperti itu. Tadi ayah bilang sampai usia 12 itu adalah proses pembelajaran. Betul. Kalau udah sampai usia 12 masih belum mau puasa. Ya. Saya sih jarang sebenarnya menemukan anak yang 12 tahun belum puasa begitu. Pasti ada sesuatu di belakang itu ya, orang tuanya kurang mendidik gitu. Hanya sebenarnya yang ingin saya tekankan justru lebih begini.
kebanyakan orang kita itu meminta anaknya berpuasa untuk dipamerkan. Ya, wih anakku kecil loh, udah sekian tahun udah puasa loh. Anak kamu berapa tahun? Ih belum puasa, ih baru setengah hari. Jadi sebenarnya tujuan mendidik puasa bukan untuk dipamerkan. Terus yang kedua, banyak orang tua malu gitu kalau anaknya sudah 7 tahun, 8 tahun belum puasa penuh, 9 tahun belum mau puasa penuh. Padahal Tuhan sendiri masih memberikan toleransi loh sampai balik, dan baliknya anak-anak itu kan 12. Betul. Artinya kita jangan mendahului Tuhan. Jangan lebih keras daripada Tuhan begitu, karena Tuhan kan yang punya aturan. Betul. Gitu. Jadi kenapa nggak kita gunakan kebaikan hati Tuhan kepada anak-anak kita gitu. Jadi nggak usah dipaksakan. Nah biasanya sih saya selalu melihat bahwa di usia 10 tahun saja itu sudah mature, udah akan kuat sampai sore gitu. Jadi pas 12 tahun itu adalah waktu yang cocok lah sebenarnya ya, dibuat oleh Tuhan sang pencipta anak kita, bahwa ya inilah saatnya bahwa segalanya sudah selesai pembelajaran dan kita namanya masuk periodisasi latihan. Jadi puasa itu sendiri kan sebenarnya pembelajaran konsepsinya ya bagi manusia. Jadi yang dewasa aja masih belajar, bagaimana dengan yang anak-anak? Benar Gitu, banget. kira-kira. Kitanya harus lebih sabar lagi supaya anak lebih semangat lagi belajarnya. Biasanya tadi kan ada iming-iming, ternyata nggak boleh juga ya katanya, terus seringnya memberatkan orang tua ya. Iya. Tapi pingin deh di bulan suci Ramadan ini biasanya kita menyiapkan hal-hal atau menu spesial buat anak-anak kita ya, Iya. supaya lebih semangat lagi. Itu masih sah-sah aja nggak menurut ayah gitu? Begini, bulan puasa adalah bulan yang paling menyenangkan buat saya secara pribadi. Kenapa ya? Iya, kenapa? Kenapa? Karena selalu saja di bulan itu entah bagaimana ibu saya masak lebih enak daripada bulan-bulan lainnya gitu. Oke. Jadi itu sebagai sebuah prize atau hadiah kecil sebenarnya, kecil yang berarti, dan sampai sekarang itu selalu setiap bulan puasa walaupun orang tua saya sudah tidak ada, menyambut Ramadan itu dengan kenangan yang sangat manis sekali. Nah, alangkah indahnya kalau kita juga ngasih prize-prize kecil seperti makanan lebih enak, terus sekali-sekali jalan keluar, makan keluar. Jadi akan memberi anchoring, kalau dalam bahasa psikologinya tuh pengingat bahwa bulan puasa itu identik adalah bulan penuh yang kenikmatan dan penuh kenangan. Sangat berkesan ya ayah. Nah, gimana kalau Bu In sendiri gimana? Sama seperti juga masak terus tiap hari Bu, rendang yang enak-enak apa gitu ya? Gitu kan. Rendang pas Kolesterol lebaran nanti ya. naik, Bu. Gimana Bu In? Pasti kalau mau buka puasa kan ada apa buat seger-seger gitu ya, dan itu kan tidak setiap hari. Kalau tidak di bulan Ramadan kan kita memang betul seperti kata Ayah Edi tadi, kalau bulan puasa kita ya ada pembukanya itu entah puding atau koktail kayak gitu, Kesukaan si kesukaan kecil. Alfar ya. Jadi ada kenangan juga kata ayah ya. Dan bulan kue-kuenya yang- juga kan menjelang lebaran, kadang sebelum lebaran juga habis dulu, jadi pesan. Oke deh pemirsa, jangan keterusan ngomongin makanan, nanti jadi lapar beneran ya. Jadi kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi, kita akan membahas bagaimana caranya tips dan trik mengajarkan anak Anda, anak kita semua untuk berpuasa yang menyenangkan bersama Ayah Edi. Tetap bersama kami di Motivator. Bersama Motivator tentunya makin seru aja perbincangan kita, masih bersama keluarga besar Ayah Edi, ada Ibu Intan, Ibu In, dan Ayah Edi tentunya, dan juga ada anak-anak kita semua. Ada Mas Dido, ada Adek Dimas, dan juga Mas Alfar. Semuanya masih semangat ya? Semangat. Semangat ya Dek? Semangat dong pastinya. Ini emang senang ya, kalau semangat senang. Ini tapi kalau bisa menjalani ibadah puasa, saya yakin pasti ada kendala lah yang sempat dialami oleh Ayah dan juga Bu In. Boleh sharing nggak, dan solusinya seperti apa yang Ayah lakukan pada saat itu? Ya biasanya kalau saya sih kendala pertama kalau saya ditanya detil sekali, dan seringkali kan kita nggak siap ya, pertanyaannya kan kadang-kadang nggak terduga. Terus yang berikutnya kalau pas sakit. Oke, nah kalau pas sakit gimana tuh ya? Ya kalau pas sakit saya katakan misalnya sudah Mas Ido nggak puasa gitu karena sakit. Nah Mas Ido ini kan nggak tahu hobinya puasa gitu kalau lagi bulan puasa gitu. Jadi kalau misalnya nggak disuruh puasa suka nangis. Oh iya? Seperti itu Mas? Iya. Luar biasa. Terus gimana tuh ya? Suka nangis, kemudian kalau udah lapar gitu disuruh buka juga suka nangis karena cita-citanya kan misalnya sampai siang gitu, sampai sore gitu. Nah itu seperti itu. Terus yang sering terjadi biasanya kalau misalnya Dede sama Dido ini kan sahabat baik di rumah ya, jadi kadang-kadang lupa puasa, main, lompat sana lompat sini.
Nah terus tiba-tiba kehausan, nah Dede pegang-pegang leher gitu, udah pengen minum. Paling kendalanya lebih seperti itu ya. Kalau kendala untuk mengajarkan sampai sejauh ini sih kami nggak melihat banyak hal yang menjadi kendala gitu. Enggak ya, selama itu nggak ada paksaan juga ya. Iya, lancar-lancar aja dan mereka senang-senang aja karena puasa juga biasanya kita kasih bonus juga kan gitu. Jadi kalau misalnya dapat puasanya selesai, maka akan ada bonus ini gitu. Kalau sampai jam sekian, bonusnya ini. Gitu. Ih, asik. Makanya pernah Mas Ido itu kan saya punya misalnya permainan pertanian di komputer ya, saya bilang kebetulan waktu itu dimainkannya bulan puasa dan itu sebagai bonus puasa. Jadi pas sudah bulan puasa selesai, dia selalu nanya kapan puasa lagi, kapan puasa Karena lagi. ingin bermain itu ya. Iya, Oke, saya bilang semangat juga tuh. masih 300 hari lagi, banyak lama sekali. Luar biasa, ternyata banyak tips dan triknya ya. Kalau misalnya Bu In sendiri ada kendala nggak, Bu? Sempat mengalami kendala nggak mengajarkan Alfar puasa nih? Iya, kalau Alfar juga mirip seperti Mas Dido tadi yang diceritakan ya. Kalau dia kadang sudah niat dan komit mau aku seharian, tapi lupa karena main kecapean. Sedangkan bolak-balik nanya jam berapa sih Mas? Jam berapa sih bolak-balik? Kok lama banget sih? Disarankan berbuka juga kadang-kadang dia masih ini, padahal saya tahu sudah kesakitan gitu lambungnya. Jadi pernah dulu sudah mau berbuka kurang 5 menit, akhirnya berbuka karena dia mempertahankan, tapi kan kesehatan juga penting ya. Betul banget, kesehatan tetap nomor 1 ya. Tapi selain kesehatan, yang paling penting juga supaya anak ini nggak merasa terpaksa, nggak merasa tertekan, biar happy terus. Nah kalau saya ya, kalau biar happy saya nonton TV dulu gitu. Ya udah deh, biar puasanya pol gitu ya, nonton TV aja seharian. Tiba-tiba udah azan gitu. Ini sehat atau enggak? Dan bagaimana? Mungkin apakah diperbolehkan juga? Udah nggak apa-apa deh untuk bulan puasa aja, biar puasanya kuat, nonton ekstra deh boleh atau gimana ya? Ya kami kebetulan di keluarga kan homeschooling ya, kemudian lebih banyak aktivitas nonton televisi, jadi tidak nonton televisi. Jadi nonton televisi itu sangat terbatas di kami, lebih banyak di aktivitas misalnya pagi olahraga dan sebagainya itu sampai sore. Kalaupun ada nonton TV itu lebih ke channel-channel anak biasanya sifatnya seperti itu, dan anak-anak itu udah terbiasa tidak nonton TV gitu. Dan selama ini sih karena sudah terbiasa tidak nonton TV, jadi ada saja kreativitasnya, jadi bikin craft, bikin ini, bikin itu. Justru ya bikin craft biasanya dijual ya Dek sama Ayah ya. Biasanya dijual sama ayah, jadi karya-karyanya dijual, ngumpulin uang, nanti kita belinya pakai uang gitu. Nanti yang menarik ini diantara kakak sama adik nih udah jelas nih, yang ini bagian produksi, yang ini bagian penjualan, marketing. Jual di mana ya? Saya bisa beli nggak kira-kira? Iya, gitu. Jadi kalau tawar-menawar harga ini sama Dede gitu. Nanti kalau kurang Mas Ido suruh buat lagi sama Dede gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita yaudah deh jor-jorin aja buat nonton TV nggak apa-apa deh, biar sampai buka itu nggak baik juga ya. Ya saya sih melihat bahwa ada 2 unsur dari nonton TV. Pertama konten, yang kedua durasi. Kalau kontennya positif sih sebenarnya nggak ada masalah begitu buat anak, misalnya konten-konten yang edukatif. Kemudian durasi itu berhubungan dengan saraf-saraf mata yang sedang bertumbuh, biasanya maksimal 2 jam. Kalau di atas 2 jam dia akan kelelahan dan nanti akan mengganggu biopsi, ujung-ujungnya nanti minus di usia dini gitu. Jadi lebih ke seperti itu. Nah makanya kami variasi itu program di rumah. Hanya kadang-kadang variatifnya itu ada yang energik. Nah itu aja, kalau udah energik biasanya dia leher-lehernya diusap-usap. Usap-usap ya, jangan sampai dong ya. Jadi ternyata masih bisa kok, ada cara lain kata Ayah bikin kerajinan dan segala macam, dan ternyata bisa dijual. Luar biasa. Nah pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya tentunya masih bersama Ayah Edi dan juga Ibu Iin. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Motivatalk mengenai bagaimana mengajarkan anak-anak kita ini untuk berpuasa. Tetap bersama kami di Motivatalk. Pemirsa Motivatalk, sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi buat Anda yang masih haus akan tips dan tips dari Ibu Iin ya mengenai cara mengajarkan anaknya puasa, boleh ya bagi-bagi ya Bu, gimana tuh? Tahun ini apa?
tips-tips yang unik dari keluarganya Ibu Iin dan Alfa? Kalau tahun ini saya belajar dari miss-miss di sekolah ini ya, kan missnya luar biasa tuh, ide-idenya sangat kreatif. Jadi supaya anak lebih antusias itu kita pakai bintang. Jadi misalnya Pakai bintang. kalau berhasil satu hari ini dari sampai maghrib bintangnya dapat 2 misalnya. Oke. Kalau sampai jam 12 bintangnya 1. Nanti Terus diapain bintangnya? 1 bulan kita hitung Oke. dapat berapa bintang. Uh-huh. Nah, misalnya nanti kalau bintangnya ada 30, mungkin hadiahnya apa? Kalau 60 hadiahnya apa? Kalau 60 hadiahnya apa Bu? Berlibur ke Hongkong saya ikut. Apa Ibu apa? Sekarang direncanakan apa kira-kira Biasanya hadiahnya? itu nenek yang nyediain hadiah. Wow. Nanti saya tinggal laporan sama neneknya, mintanya hadiahnya apa. Wah asik. Jadi siap ya, sekarang full terus puasanya ya Mas Alfar ya. Siap ya, udah miring pemirsa, udah lemas. Dan buat Ayah Edi, nggak lupa dong, saya pengen minta sama Ayah nih gimana tipsnya supaya kita ini bisa mengajarkan anak-anak berpuasa dengan cara yang menyenangkan. Jadi poin-poin pentingnya apa ya? Ya, kalau saya melihat kebetulan kan tahun ini puasa berbarengan dengan liburan. Jadi tipsnya kalau bisa, kalau pas mengajak anak liburan, itu ajaklah anak liburannya ke tempat-tempat yang teduh. Jadi jangan yang penuh sinar matahari begitu. Ke tempat-tempat yang sejuk, karena problematik anak itu biasanya dia lebih tahan lapar tapi dia nggak tahan haus. Ya, Gitu. benar. Jadi biasanya kalau udah haus dia pegang-pegang terus tenggorokannya sama tanya jam berapa, Iya, berapa menit lagi. Jadi kalau saya seperti itu, dan kalau tipsnya dan triknya sih sederhana saja ya, seperti tadi juga pakai bintang. Kalau di rumah pakai koin. Oh, gimana tuh caranya kalau pakai koin ya? Ada koin 500-an. Koin 500-an misalnya kalau puasa penuh dapat 4 Oh, gitu ya. oke. Kalau nanti setengah hari dapat 2 seperti itu. Nanti koinnya dikumpulkan selama 1 bulan, itu dikonversi ke dalam bentuk uang. Nah, sekaligus anak kami nanti belajar matematika, belajar ini, belajar itu, jadi langsung pakai real. Bisa juga jadi ya. dia biasanya dia ngitung koin gitu. Dia dapat Satu berapa? koin 500 konversikan ke berapa ya? 50.000 gitu ya? Matre kalau saya pemirsa. Iya. Gimana ya? Iya, kebetulan memang anak saya belum bergaul sama Teh Intan, jadi belum sampai 50.000. Jadi 500 ya rekonversinya 500. Jadi Oh, kalau iya, 2 iya, koin baik, baik, 1.000, nanti kalau udah satu kotak besar baru dihitung satu-satu ditukar sama uang kertas. Wah, luar biasa. Gitu. Dan yang paling penting nggak boleh memberatkan pada orang tua ya. Iya. Jadi kalau ngasih janji tuh nggak boleh janji palsu juga ya? Iya, Nggak makanya. boleh. Ya, kita ukur dulu kira-kira kita mampu nggak itu ngasih janji. Dan yang paling penting kayaknya memang kalau mengajarkan anak ini nggak boleh sampai anak tuh merasa terpaksa banget ya puasa itu ya. Iya, prinsipnya ada proses, ada bertahap, dan yang kita perlu ulang kembali adalah Tuhan saja punya toleransi yang sangat tinggi untuk anak-anak berpuasa, yakni sampai 12 tahun. Jadi menuju 12 tahun itu semuanya proses pembelajaran. Jangan sampai anak kita jadi korban misalnya untuk dipamerkan ke tetangga kita, anakku loh 5 tahun udah 1 hari penuh, padahal anaknya penuh tersiksa begitu ya. Atau bukan juga untuk kita pamerkan, bukan juga untuk gengsi orang tua. Ini adalah sebuah proses edukasi bagi anak, juga bagi kita keluarga, bahwa puasa adalah bagian daripada kerelaan, keikhlasan. Nah, disitulah letak yang sebenarnya harus kita tanamkan. Jadi tidak usah khawatir kalau tetangga sebelah nanya misalnya, anaknya kok belum sampai sore gitu puasanya. Nggak apa-apa, saya santai-santai aja gitu. Nah, sampai dia merasa kuat sendiri. Jadi Mas Ido ini nggak pernah dipaksakan untuk sampai sore, dia sendiri aja yang terus berlatih sampai akhirnya sampai penuh. Jadi pengen buka bareng sama kita. Berapa gitu. tahun ya sampai akhirnya puasanya full? Berapa tahun ya, saya lupa ya. Berapa tahun ya, masih 2 tahun kemarin ya. Berarti sekitar 8 tahun. Wow. Ya, 8 tahun. Belum 12 tahun. Ya, belum 12 tahun belum gitu. Dan menurut saya tidak akan berlebih. Tuhan udah mulai siap sendiri ya, siap dengan sendirinya tanpa dipaksa untuk sampai sore. Itu sudah luar biasa. Jadi menuju ke 12 tahun masih ada 4 tahun lagi, itu akan proses pematangan untuk pelatihan gitu. Luar biasa. Tapi kalau misalnya ayah kan putra semua. Apakah juga penting itu mungkin mengajarkan pada anak, kalau ayah ke anak laki-laki lebih intens lagi mengajarkannya, ibu ke anak perempuan, apakah itu berlaku juga dalam mengajarkan puasa? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak.
ada memang unsur maskulin dan feminin seperti itu. Biasanya anak laki-laki cenderung lebih punya biru. Jadi kalau bahwa ada kecenderungan seperti itu ya kita sebagai ayah siap-siap aja jadi contohnya. Gitu, karena contoh yang baik atau mengajari anak yang baik adalah dengan contoh, bukan dengan memerintahkan. Lebih manjur ya. Lebih manjur. Dengan contoh ya. Jadi mulai sekarang, ayo ibu bapaknya juga puasa ya. Iya. Kata kuncinya adalah anak kita bukan mendengarkan apa yang kita ucapkan, tapi melihat, gitu. Melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, ya bener juga. Jangan, kalau misalnya saya dulu bener loh ya, waktu kecil tuh kayaknya puasa, tapi sebenarnya enggak gitu. Ibu saya bikin kue, saya makan kuenya. Padahal saya bilang puasa itu ngeri juga ya kalau anak udah mulai belajar berbohong ya. Tadi ya sempat kasih tipsnya sekali lagi ya, boleh ya, buat anak-anak yang mungkin akhirnya jadi terlatih untuk berbohong gitu. Iya, jadi kenapa tadi saya katakan bahwa pada saat kita mengajari puasa adalah mengajarkan keikhlasan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk gengsi kita. Kenapa? Kalau kita sudah mulai mengarahkan puasa, mengajarkan puasa pada anak demi gengsi, nanti kalau anak kita misalnya nggak tahan puasa di tengah teman-temannya, orang tuanya gengsi, dia akan tekan anaknya. Nah, begitu dia tekan anaknya, secara naluriah kan anak itu akan, misalnya kalau haus dia nggak tahan, dia akan minum. Tapi karena orang tuanya galak atau memaksakan, akhirnya setelah dia minum, dia nggak berani bilang minum. Dia masih ngakunya puasa. Nah, ini yang menyebabkan anak terlatih untuk berbohong. Awalnya dia takut, kemudian setelah berhasil 1 kali, 2 kali, 3 kali dianggap oh ini sudah biasa. Jadi bohong itu adalah awalnya kekhawatiran, lama-lama menjadi terbiasa. Jangan dong. Jadi usahakanlah kalau misalnya seorang anak gitu nggak kuat dan minum, kita bilang nggak apa-apa anak, bagus kamu minum. Jujur itu lebih hebat gitu. Jujur itu lebih hebat. Dan mudah-mudahan ya semua tips dan trik dari ayah dan juga ibu Iin bisa memperkaya lagi pengetahuan kita dan kita semakin terinspirasi dan termotivasi untuk mengajak anak kita lebih baik lagi pemirsa ya. Oke pemirsa, ini waktunya sudah habis, sudah 60 menit kita bersama dalam Motivator. Oke ya, ayah terima kasih banyak, sukses terus kembali. Ayah dan juga ibu Iin, sukses terus. Mudah-mudahan hadiahnya oke banget ya tahun ini ya. Amin. Dan pemirsa jangan lupa follow juga Twitter kami, Facebooknya juga, dan silakan buat Anda yang pingin lihat websitenya Ayah Edi langsung aja dibuka di www.ayahkita.com. Jangan lupa ya, Twitternya, Facebooknya ada di layar televisi Anda alamatnya ya. Sekarang waktunya kita pamit, saya Intan Nitya Sastra dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Terima kasih semuanya ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Pemirsa juga selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti dan sampai jumpa. Dah.